Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bu Ariana selaku guru kimia. Saya Zara Alsabila dari kelas 11 F3, absen 36. Di sini saya akan membuat video mengenai materi titrasi, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Semoga video yang telah saya buat ini sesuai dengan kriteria dan penilaian Ibu sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Mohon bantuannya ya, Bu. Untuk materi titrasi, kelarutan, dan hasil kali kelarutan, sebelum masuk ke materinya, saya akan membahas terlebih dahulu 3 tokoh matematika beserta dengan penemuannya. Tokoh matematika yang akan saya bahas di sini merupakan yang pertama Pythagoras, yang kedua Thales, yang ketiga Leonhard Euler. Yang pertama Pythagoras. Pythagoras berasal dari Samosa, lahir sekitar tahun 570 sebelum Masehi, meninggal sekitar tahun 495 sebelum Masehi. Merupakan seorang filsuf Yunani, kolonial kuno, dan perintis aliran Pythagoreanisme. Nama Pythagoras sendiri sudah digadang-gadang sebagai penemu teorema Pythagoras, yaitu sebuah teorema dalam bidang geometri yang mengatakan bahwa jumlah luas bujur sangkar pada kaki sebuah segitiga siku-siku sama dengan luas bujur sangkar di hipotenusa. Dengan rumus sebagai berikut, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Selanjutnya adalah Thales. Thales berasal dari Miletos, adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Teorema Thales dalam geometri berisi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebuah lingkaran terbagi dua sama besar oleh diameternya. Yang kedua, sudut bagian dasar dari sebuah segitiga sama kaki adalah sama besar. Yang ketiga, jika ada dua garis lurus bersilangan, maka besar kedua sudut yang saling berlawanan akan sama. Yang keempat, sudut yang terdapat di dalam setengah lingkaran adalah sudut siku-siku. Yang kelima, sebuah segitiga terbentuk bila bagian dasarnya serta sudut-sudut yang bersinggungan dengan bagian dasar tersebut telah ditentukan. Yang ketiga di sini ada Leonhard Euler. Leonhard Euler lahir pada 15 April 1778 dan meninggal pada 18 September 1783. Merupakan seorang matematikawan dan fisikawan pionir dari Swiss. Ia membuat penemuan-penemuan penting dalam bidang yang beragam seperti kalkulus dan juga teori graf. Ia juga mengenalkan banyak notasi dan terminologi matematika modern, terutama untuk analisis matematika seperti konsep fungsi matematika. Euler memperkenalkan dan mempopulerkan sejumlah konvensi notasi matematika melalui buku-buku teksnya yang berjumlah sangat banyak dan tersebar sangat luas. Terutama, ia memperkenalkan konsep fungsi matematika dan yang pertama menuliskan fx untuk menandai suatu fungsi f yang diterapkan pada argumen x. Ia juga memperkenalkan notasi modern untuk fungsi-fungsi trigonometri, huruf E untuk dasar logaritma natural, dan dikenal sebagai bilangan Euler atau Euler's number. Setelah itu langsung masuk ke materinya. Di sini yang pertama adalah titrasi. Dari pengertiannya sendiri, titrasi merupakan salah satu metode analis kimia untuk menentukan konsentrasi asam basa berdasarkan reaksi netralisasi. Dalam titrasi ini memiliki banyak istilah. Yang pertama, istilah titran. Titran merupakan larutan yang sudah diketahui konsentrasinya. Yang kedua ada titrat. Titrat merupakan larutan yang belum diketahui konsentrasinya dan akan dicari nilai dari konsentrasinya tersebut. Yang ketiga ada titik ekuivalen. Ini merupakan titik ketika asam dan basa habis bereaksi atau ketika mol asam lemak kali valensi sama dengan mol basa non valensi. Di sini ada rumus titrasi, yaitu MA dikali VA dikali A sama dengan MB dikali VB dikali B. A di sini merupakan valensi asam atau merupakan jumlah H dari suatu senyawa. Dan B merupakan valensi basa atau merupakan jumlah OH dari suatu senyawa. Di sini ada gambar contoh ilustrasi praktikum titrasi. Merupakan menggunakan buret. Di sini, larutan titran atau yang sudah diketahui konsentrasinya dimasukkan ke dalam buret. Dan volumenya akan diukur. Lalu di sini yang di bawah akan diteteskan titrat atau larutan yang belum diketahui konsentrasinya. Akan diberi beberapa tetes
dengan volume yang sudah diketahui dan konsentrasi yang belum diketahui. Selanjutnya di sini kelarutan dan hasil kali kelarutan. Kelarutan memiliki lambang S. Kelarutan sendiri merupakan konsentrasi maksimum zat terlarut dalam suatu larutan. Nilai S-nya, jika nilai S semakin besar, berarti larutan tersebut semakin mudah larut. Jika nilai S-nya itu semakin kecil, berarti larutan tersebut sukar untuk larut. Satuan S merupakan M atau sama dengan molaritas. Selanjutnya di sini adalah hasil kali kelarutan atau KSP yang merupakan hasil kali konsentrasi ion-ion pangkat koefisien. Di sini hubungan dari kelarutan dan hasil kali kelarutan dapat digambarkan dalam sebagai berikut. Di sini KSP hasil kali kelarutan dan S kelarutan. Di sini ada pengaruh ion senama. Ion senama akan memperkecil kelarutan, akan tetapi ion senama tidak akan mempengaruhi nilai tetapan hasil kali selama suhu dalam kelarutan itu tidak berubah. Contohnya pada Ag2CrO4. Ag2CrO4 bereaksi menjadi 2Ag+ ditambah CrO4 2-. Dilihat seperti yang terlihat di sini. Ion senama tidak akan mempengaruhi nilai tetapannya selama suhunya itu tidak berubah. Selanjutnya di sini ada reaksi pengendapan. Secara umum, apakah keadaan suatu larutan belum jenuh ataupun terjadi pengendapan dapat ditentukan dan diketahui dengan memeriksa nilai QC-nya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika QC lebih kecil daripada KSP, berarti larutan itu belum jenuh. Jika QC sama dengan KSP, berarti larutan itu sudah tepat jenuh. Dan jika QC lebih besar daripada KSP, berarti terjadi pengendapan dalam larutan itu. Langsung masuk ke contoh soal. Yang pertama, pertanyaannya, AgCl sebanyak 1,435 gram dilarutkan dalam air hingga volumenya 2 liter. Di sini diketahui air Ag-nya 108 dan Cl-nya 35,5. Yang ditanya yang pertama tentukan kelarutannya dan tentukan KSP-nya. Di A tentukan kelarutannya berarti nilai S-nya. Nilai S sama dengan M atau konsentrasi dicari menggunakan rumus konsentrasi yang massa per mR dikali 1000 dikali V. Massanya 1,435 gram, mR-nya dihitung dari hasil 108 ditambah 35,5. Jadi mR-nya 143,5 dikali 1000 per volume. Karena volume 2 liter, jadi diubah dulu menjadi mililiter, sehingga menjadi 2000 mililiter. Didapatkan hasilnya 0,005 M. Atau 5 kali 10 pangkat min 3. Untuk S-nya atau nilai kelarutannya. Yang kedua di sini ada nilai KSP-nya. X-nya sama dengan 1, Y-nya sama dengan 1, ataupun koefisiennya. Karena Ag dan Cl sama-sama memiliki hanya satu koefisien. Jadi, jumlah dari koefisien tersebut menjadi pangkat akar dari KSP per 1 pangkat 1 dikali 1 pangkat 1 sama dengan S-nya akar dari KSP. Karena dihasilkan akar dari KSP sama dengan S sama dengan kuadrat, berarti S itu dimasukkan dengan nilai S yang sudah diketahui. S sama dengan S kuadrat berarti 5 kali 10 pangkat min 3 kuadrat. Dihasilkan menjadi mendapatkan hasil akhir 2,5 dikali 10 pangkat min 5. Selanjutnya di sini ada contoh soal yang kedua, yaitu selidiki terbentuknya endapan PbCl2 bila larutan NaCl 0,01 M sebanyak 200 ml dicampur dengan 200 ml larutan PbNO32 0,1 M. KSP PbCl2 sudah diketahui yaitu 1,7 dikali 10 pangkat min 5. Di sini dicari terlebih dahulu molaritasnya. Untuk Cl-min 0,01 M dikali 200 ml per 400 ml. 400 ml merupakan volume total. Mendapatkan hasil 5 dikali 10 pangkat min 3 M.
Untuk PB2 plus 0,1 M dikali 100 mili per volume total sama dengan 0,05 M sama dengan 5 dikali 10 pangkat min 2 M. Untuk reaksinya di sini PbCl menjadi PB2 plus ditambah 2 Cl min. Selanjutnya untuk nilai Q-nya, konsentrasi PB2 plus dikali dengan konsentrasi Cl min pangkat 2. Mengapa pangkat 2? Karena di sini koefisiennya Cl itu ada 2. Ada 2 Cl min, jadi koefisien tersebut berubah menjadi pangkat. Dihasilkan memiliki hasil akhir 1,25 dikali 10 pangkat min 6. Setelah dihitung, Q ini merupakan nilainya lebih kecil daripada KSP tersebut, sehingga belum terbentuk endapan PbCl2. Sekian video untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.